La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Kisah ini terjadi pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah dan harus menginap di Gua Thur selama 3 malam. Karena mahabbah ataupun rasa cinta yang begitu tinggi kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan sepenuh jiwa dan raga terus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah yang penuh rintangan. Wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pucat pasi. Langkah kaki para pemuda Quraisy tidak lagi terdengar samar. Tak terasa tubuhnya bergetar hebat. Betapa tidak, dari celah gua ia mampu melihat para pemburu itu tepat berada di atas kepalanya. Berbisik berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an penuh makna. Ditepuknya punggung sahabat dekatnya itu dengan pelan seraya berkata, "Janganlah engkau kira kita hanya berdua. Sesungguhnya kita adalah bertiga. Dan yang ketiga adalah Dia yang menggenggam kekuasaan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala." Sejenak ketenangan menyapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam Gua Thur. Sama sekali ia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Kematian baginya bukanlah apa-apa, ia hanya laki-laki biasa. Sedangkan untuk lelaki tampan yang kini dekat di sampingnya, keselamatan laki-laki mulia itu jauh di atas mati dan hidupnya. Bagaimana jadinya semesta tanpa penerang? Bagaimana Madinah jika harus kehilangan purnama? Bagaimana dunia tanpa benderang penyampai wahyu? Sungguh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tak gentar dengan tajamnya mata pedang para pemuda Quraisy. Sungguh Abu Bakar tidak khawatir dengan runcing anak panah yang akan menghujam setiap jengkal tubuhnya. Ia hanya takut mereka membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di mulut goa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang berbahaya, biarlah terlebih dahulu menimpaku." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalanginya. Di dalam gua itu, Sayyidina Abu Bakar mendapati beberapa lubang. Abu Bakar merobek-robek seluruh bajunya demi untuk menutupi lubang yang berada di sekelilingnya, dan ia hanya menyisakan baju yang menutupi auratnya.
semua lubang telah tertutupi dengan baju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun ternyata masih ada satu lubang yang belum tertutupi. Kemudian mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Di dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba terdengar suara seekor ular mendesis di arah lubang yang belum tertutupi. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menutupi lubang itu dengan kakinya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menatap lubang yang ia sumbat dengan kakinya penuh dengan waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa itu. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang kelelahan itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menahan rasa sakit yang luar biasa ketika ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun, hingga ular itu pergi setelah beberapa lama. Dalam hening, sekujur tubuh Sayyidina Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jatuh menetes di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah berbaring. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Aku ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Lalu, mengapa engkau meneteskan air mata?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Seekor ular baru saja menggigitku wahai Rasul, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Mengapa engkau tidak menghindarinya?" "Aku khawatir akan membangunkan engkau dari lelap tidurmu," jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sendu. Sayyidina Abu Bakar kini menyesal karena tidak dapat menahan air matanya hingga jatuh menetes membasahi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa membuat Rasul terjaga dari tidurnya. "Sungguh bahagia aku memiliki seorang sahabat sepertimu, wahai putra Abu Quhafah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya zat pemberi balasan," ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan ular itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Thur kembali ditelan senyap. Kini giliran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang beristirahat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menggelengkan kepala kuat-kuat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Dan demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan adanya kisah ini bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.